mendiskusikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Daulah Umayyah I di Syria. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Nama saya Ridho Rahmat. Nama saya Cindy Tauladan. Nama saya Jan Paradise. Nama saya Rauda Tunyati. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jan Paradise yang akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri sekitar tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi dan berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dari suku Quraisy. Dinasti ini muncul setelah wafatnya Khalifah bin Abu Thalib dan pengunduran diri Hasan bin Ali sebagai khalifah demi terciptanya perdamaian dengan Muawiyah. Perdamaian ini dikenal dengan istilah Ha'am Jamaah. Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat, antara lain yaitu tidak mengangkat penerus secara terus-menerus, menjamin keamanan rakyat Irak, serta memberikan hak-hak finansial kepada keluarga Ali. Muawiyah kemudian menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah dan mengubah sistem pemerintahan dari pola khalifah demokratis menjadi monarki turun-temurun. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang strategis dan kuat secara politik. Namun, gaya kepemimpinan dinasti Umayyah menuai ketidakpuasan sebagian umat Islam. Puncaknya terjadi saat Yazid, putra Muawiyah, ditunjuk sebagai penerus dan ditentang oleh Husain bin Ali. Penolakan ini berakhir tragis dalam peristiwa tragedi Karbala, di mana Husain dan rombongannya dibantai oleh pasukan Umayyah. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Cindy Tauladan. Baik, saya di sini Cindy Tauladan akan melanjutkan materi mengenai beberapa khalifah yang pernah memimpin pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Dan yang keempat adalah Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan adalah Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh adalah Hisham bin Abdul Malik. Yang kesebelas adalah Walid bin Yazid. Dan yang kedua belas adalah Yazid bin Walid. Baik, dari ke-12 tokoh-tokoh khalifah tersebut terdapat 5 tokoh yang memberikan pengaruh besar pada pengembangan Islam. Tokoh yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana pada saat ia menjabat sebagai khalifah, ia melakukan banyak penaklukan di beberapa wilayah. Beberapa gerakan besar yang pernah dilakukan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah ekspansinya menghadapi Romawi Bizantium yang berpusat di kota Konstantinopel, di mana ketika itu merupakan palang pintu menuju ke benua Eropa. Salah satu ekspansinya yang paling spektakuler adalah keberhasilannya menaklukkan wilayah Afrika Utara seluruhnya. Kemudian ia juga menaklukkan ke arah timur hingga mencapai Khurasan, Sijistan dan negeri-negeri di seberang Sungai Jaitun. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahannya dibentuklah mahkamah tinggi yang berfungsi untuk mengadili para pejabat-pejabat yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Ia juga mengganti bahasa resmi menjadi bahasa Arab yang sebelumnya menggunakan bahasa Persia dan juga Romawi. Selain itu, ia juga mendirikan beberapa bangunan seperti pabrik bersenjata dan kapal perang yang ada di Tunisia. Ia juga memperluas Masjidil Haram yang ada di Mekah dan juga membangun kembali Masjidil Aqsa. Ia juga merupakan khalifah pertama yang membuat mata uang sendiri pada tahun 76 Hijriah. Yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik. Ada banyak upaya perbaikan selama kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Adapun keberhasilannya tersebut antara lain yang pertama adalah memberikan jaminan kepada anak yatim dan penyandang cacat. Jaminan hidupnya ini berupa pendidikan gratis dan juga pelayanan kesehatan gratis kepada anak-anak yatim dan juga penyandang cacat. Yang kedua, memperbaiki fasilitas jalan raya Mekah dan Madinah bagi jemaah haji. Yang ketiga adalah membangun Masjid Umayyah yang berada di Damaskus. Yang keempat, ia melakukan penaklukan
meliputi Uzbekistan, ibu kota Turkistan, hingga menguasai wilayah perbatasan Cina. Selain itu, ia juga berhasil melakukan penaklukan di wilayah Spanyol seperti Zaragoza, Tarragona, dan Barcelona. Yang keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kepemerintahan Umar, masyarakat sangat taat dan patuh. Hal ini dikarenakan karena gaya kepemimpinannya yang sederhana sehingga mampu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dinasti Umayyah yang kacau pada saat itu. Beberapa kebijakannya itu seperti yang pertama, menarik semua fasilitas mewah di istana dan mengutamakan kesederhanaan dan keadilan. Yang kedua, bertindak tegas terhadap para pelaku koruptor. Yang ketiga, sistem penerapan pajak yang adil. Yang keempat, membangun penginapan bagi para musafir yang singgah di kota Damaskus. Yang kelima, menyediakan pengobatan gratis bagi masyarakat yang sakit. Dan yang terakhir, memperbaiki pelayanan di dinas pos agar penyebaran informasi berlangsung lebih lancar. Khalifah terakhir adalah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa kepemerintahan Hisham bin Abdul Malik, ia banyak melakukan perbaikan-perbaikan dan menjadikan tanah-tanah produktif, membangun kota Rasafah, serta membereskan tata administrasi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alda Juniati. Baiklah, saya Alda Juniati akan melanjutkan materi tentang dinasti Umayyah pada bagian timur. Bani Umayyah banyak memberikan kontribusi besar pada membangun peradaban Islam. Ada begitu banyak hal yang berhasil dirintis oleh Bani Umayyah, yaitu antara lain adalah ekspansi wilayah yang sangat luas, yang kedua perkembangan arsitektur, yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yang keempat pembenahan ilmu pemerintahan, yang kelima adalah kemiliteran dan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi Nur Rahmat. Perkenalkan, nama saya Ardi Nur Rahmat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang D, masa kehancuran dinasti Umayyah Timur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya dinasti Bani Umayyah Timur dan membawanya pada kehancuran. Antara lain, yang pertama, sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas dan sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki dan kerajaan, membuat persaingan tidak sehat, memperebutkan tempo kepemimpinan. Selanjutnya yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang tidak terlepas dari konflik pada masa Ali yang menimbulkan oposisi dari golongan Syariah dan Khawirat yang terus-menerus merongrong kekuasaan Bani Umayyah. Yang terakhir, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah yang disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Setelah kekhalifahan Hisham yang mencapai puncak kesuksesan, Khalifah Bani Umayyah yang penerusnya adalah penguasa-penguasa yang bermoral buruk, suka berpoya-poya, mabuk-mabukan, perempuan dan nyanyian yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Yang selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat yang akan melanjutkan presentasi dari kawan saya bernama Ardi, yaitu kehidupan budaya Arab pada dinasti Umayyah. Selama pemerintahan dinasti Umayyah dapatlah dicatat kemajuan yang dicapainya, terutama terkait dengan kehidupan budaya Arab yang secara dominan memberikan warna kepada budaya Arab Islam di kemudian hari. Yang pertama, ada politik. Di bidang pemerintahan ini, budaya Arab pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan ini memiliki pengaruh yang diubahnya sistem demokrasi atau syuro, musyawarah untuk memilih khalifah, dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 5 dewan di pusat pemerintahan, yaitu Dewan Militer, Dewan Keuangan, Dewan Surat Menyurat, dan Dewan Pencapan. Terus selanjutnya ada pengembangan militer. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perkembangan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam peperangan dengan tentara Bizantium, para bangsa Arab sekaligus mempelajari metode tentara Romawi yang kemudian digunakan metode tersebut sebagai model mereka.
Di bawah dinasti ini pula, pasukan infanteri dikembangkan sedemikian rupa sehingga mereka mahir menggunakan beberapa senjata, yaitu seperti tombak, busur, panah, lembing, pedang bermata dua, dan perisai panjang. Mereka juga memakai helm untuk melindungi kepala, dan baju mereka terbuat dari kulit dengan beberapa lipatan untuk melindungi badan. Terus yang terakhir ada kondisi sosial. Pada masa ini dimulai dikenal sebagai stratifikasi sosial. Menurut Philip K. Hitti, rakyat dari seluruh Imperium Arab terbagi ke dalam 4 macam golongan. Golongan pertama adalah golongan terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan, dikepalai dengan anggota-anggota istana dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Golongan kedua adalah golongan neo-muslim atau kaum muslim baru. Terus golongan ketiga adalah anggota-anggota mazhab. Selama masa kekhalifahan dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil, meskipun pemerintahan berjalan tidak demokratis. Mereka hidup damai dan bersahabat dengan baik, dan menikmati kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan negara. Di samping kebebasan beragama, orang bukan Islam juga menikmati kebebasan peradilan, hakim, dan hukum. Mereka dibebaskan menggunakan yurisdiksi mereka sebagaimana diatur oleh pimpinan agama mereka sendiri. Baiklah, sekian dari materi yang kami jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.